Ini adalah laptop gaming terbaru dari Axio yang harganya relatif terjangkau nih di 12 jutaan rupiah. Untuk prosesor dia langsung pakai Intel Core generasi 13 dengan 10 core dalamnya ya. Sementara untuk GPU dia pakai RTX 3050 yang 6GB, bukan yang 4GB ini. RAM-nya langsung 16GB dual channel. Jadi kencang dan langsung siap pakai. Nah, tapi kalau mau di-upgrade masih bisa. Tentunya Axio Pongo yang satu ini juga didukung konfigurasi dual SSD, jadi mudah di-upgrade kapasitasnya. Nggak ketinggalan layar udah Full HD IPS 144Hz, jadi mantap untuk gaming AAA dan juga untuk gaming kompetitif. Ya, laptop gaming ini adalah Axio Pongo 735. Oke, melihat harganya, laptop gaming Axio 1 ini sepertinya diposisikan di antara Pongo 725 dan Pongo 750. Ya, namanya juga 735 ya. Nah, menariknya, Pongo 735 ini spesifikasinya cenderung mirip dengan Pongo 750, kecuali sisi GPU-nya aja yang beda. Tapi tenang, GPU tetap mantep ya untuk main game AAA maupun game kompetitif dengan lancar. Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7 13620H. Ya, Core i7 di harga 12 jutaan ya. Fabrikasi Intel 7, base power di 45 watt. Dia punya 10 core dan 16 thread yang terdiri dari 6 performance core atau P-core dan 4 efficient core atau E-core. Intel Smart Case-nya juga lumayan besar di 24 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Tentunya ini adalah Intel UHD Graphics terbaru yang sudah support akselerasi hardware video AV1 dan juga Intel QuickSync. Untuk memori atau RAM-nya langsung 16GB DDR4 3200 MHz dual channel ya, bukan single channel ya. Laptop ini juga menggunakan RAM SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kapasitasnya. Menurut Axio, kapasitas maksimumnya itu adalah mencapai 64GB kalau kita mau upgrade. Menariknya, karena dia pakai RAM DDR4, biaya upgrade-nya harusnya juga lebih murah ketimbang kalau laptop ini pakai RAM DDR5. Untuk storage dia pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Nah, seperti Pongo lainnya, laptop ini juga dilengkapi dengan slot M.2 kedua ya, yang kosong ya. Jadi kapasitas penyimpanannya bisa dibuat besar sekali. Hanya saja memang slot M.2 yang kedua itu hanya mendukung kecepatan PCIe Gen 3x4. Ya, tapi tetap aja kencang juga. Nah, untuk discrete graphics dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU dengan VRAM 6GB GDDR6. Ingat ya, ini 6GB, bukan 4GB seperti RTX 3050 seri yang awal. Nah, ini yang 6GB, jadi ini lebih lega RAM-nya atau VRAM-nya. GPU ini dilengkapi dengan 2560 CUDA cores, jadi jumlahnya mirip seperti RTX 3050 Ti laptop GPU. Walaupun demikian, memori busnya tuh hanya 96 bit ya, bukan yang 128 bit seperti RTX 3050 Ti atau RTX 3050. Sementara nilai maksimum TGP-nya adalah 75 watt. Oh ya, RTX 3050 yang ini tentunya sudah support sejumlah fitur DLSS 4 kecuali multi-frame generation yang memang itu eksklusif untuk RTX 50 series. Menariknya lagi, RTX 3050 ini juga mendukung transformer model, jadi kualitas gambarnya lebih baik dibandingkan yang pakai CNN model saat menggunakan DLSS. Nah, bisa kita lihat nih di game Cyberpunk 2077, opsi transformer model itu bisa diaktifkan di menu settings saat pakai RTX 3050 di Pongo 735. Jadi udah kekinian banget. Oke, lanjut ke wireless connectivity-nya. Dia menggunakan modul Intel yang mendukung Wi-Fi 6, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya ada di 54 Wh. OS dia menggunakan Windows 11 tentunya. Untuk body form factor-nya ya seperti biasa, clamshell yang satu ini ya, atau laptop klasik. Lalu materialnya adalah polikarbonat. Untuk warna di mata kami ini seperti merah marun yang gelap sekali ya. Tapi sekilas pasti terlihat sebagai hitam. Lanjut, untuk desain, Pongo 735 ini sepertinya masih menggunakan bodi yang sama seperti seri Pongo terbaru lainnya. Bentuk dan lekukan bodinya terlihat sangat mirip kecuali untuk warna bodinya aja tadi ya. Secara keseluruhan, laptop gaming ini punya penampilan yang keren tapi tetap dengan ornamen gaming yang sebetulnya nggak banyak-banyak amat ya, cenderung minimalis. Nah, untuk ukuran, panjangnya 35,11 cm, lebar 23,8 cm, dan ketebalan di 2,27 cm. Bobotnya, laptopnya aja di 2,09 kg. Ini sebetulnya tergolong cukup ringan untuk laptop gaming 15,6 inci dengan ukuran bodi seperti ini ya. Nah, untuk charger 360 gram dan ini adalah charger 150 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa laptop plus chargernya itu adalah 2,45 kg. Tidak terlalu berat untuk laptop high performance. Nah, untuk layar ukurannya adalah 15,6 inci, resolusi 1920 x 1080 pixel dengan refresh rate 144 Hz. Ini adalah panel IPS. Kalau kami ukur dengan
dengan alat uji kami, kita lihat tingkat kecerahan maksimal ada di sekitar 336 nits di dalam ruangan. Sementara itu untuk gamut coverage dan gamut filmnya ada di kisaran 59% sRGB. Dengan kelar gamut seperti itu, layar ini memang masih kurang cocok sih kalau mau dipakai buat editing foto atau video yang butuh akurasi warna tinggi. Tapi kalau sekedar mau dipakai untuk editing sederhana yang nggak butuh akurasi warna kayak kelas-kelas profesional gitu, harusnya sih bukan jadi masalah. Seenggaknya ini kan udah pakai panel IPS, jadi tampilannya tetap konsisten ya, mau dilihat dari sisi manapun. Sementara itu kalau dipakai buat main game atau nonton, ini tentunya masih oke ya. Permukaan layarnya punya sifat yang non-glare, jadi meminimalkan pantulan bayangan yang bisa mengganggu kenyamanan saat bermain game atau lagi bekerja. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Sayangnya untuk bagian bawah ini masih agak tebel ya. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera 720p 30fps. Masih cukup masuk akal untuk kelas harganya. Nah, untuk modul mikrofonnya ada 2 buah di sisi kanan dan kiri kamera. Nah, walaupun menggunakan sensor kamera 720p, kualitasnya masih memadai sih untuk video call atau online meeting, asalkan pencahayaan ruangannya memang mencukupi. Suara yang ditangkap mikrofon juga tergolong cukup baik, walaupun kita tidak bisa menangkal suara bising yang ada di sekitar kita ya. Oke, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Axio Pongo 735. Jadi gimana nih kualitas kameranya? Oke atau enggak? Dan suara kipasnya di kecepatan 100%, apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Nah, untuk audionya laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan lubang keluaran suara menghadap ke bawah. Pengguna dapat mengatur profil dan equalizer suara melalui software Sound Blaster Studio. Untuk ukuran laptop gaming, suara yang dihasilkan tuh rasanya masih agak kurang kencang sih ya. Kualitas suaranya juga terasa kurang oke ya di telinga kami. Kalau butuh kualitas suara yang lebih baik sih menurut kami ya, sebaiknya gunakan speaker tambahan atau ya pakai headset. Lanjut untuk konektornya, di kiri ada satu Kensington lock slot, ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu USB 2.0, satu 3,5 mm microphone jack, dan satu 3,5 mm audio combo jack. Nah, di sisi kanan ada satu micro SD card reader, ada satu USB-C 3.2 Gen 2, 1 gigabit Ethernet. Nah, di bagian belakang ada satu USB-C yang 3.2 Gen 2, ada satu HDMI, ada satu mini DisplayPort, dan ada satu DC-in. Masih lengkap juga ya, konektornya banyak juga nih. Nah, untuk keyboard, Pongo 735 ini sepertinya masih menggunakan keyboard yang sama dengan seri Pongo yang lainnya. Jadi desain, tata letak, kenyamanan pakai sangat mirip. Keycap keyboardnya menggunakan warna hitam dengan tulisan dan pinggiran berwarna putih. Tentunya untuk tombol numpad disediakan di sini, jadi kita bisa menginput angka dengan cepat. Selain itu untuk tombol panah ukurannya juga tetap sama seperti tombol lainnya. Jadi ini nyaman untuk digunakan. Keyboard ini tentunya juga dilengkapi dengan lampu backlight RGB dengan satu zona warna. Untuk tingkat kecerahannya ada 4 dan ini bisa diatur dengan menekan tombol di area numpad. Sementara untuk pilihan warnanya ada 15 jenis yang dapat diatur melalui software control center. Nah, untuk touchpad ini posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang kanan ya. Dengan posisi seperti itu, hanya sebagian kecil dari telapak tangan yang masuk ke area touchpad saat kita sedang mengetik, dan ini tidak terlalu mengganggu kenyamanan kita jadinya. Sementara saat digunakan, jari kami dapat bergerak dengan mulus di atas permukaan touchpad walaupun tidak menggunakan material kaca. Nah, untuk cooling system pendingin laptop ini dilengkapi dengan 4 buah heat pipe tembaga dan 2 buah kipas. Sementara untuk lubang ventilasi pembuangan panas ada 4 ya, 1 ke kiri, 1 ke kanan, dan ada 2 yang ke arah belakang. Oke, kita sekarang masuk ke aspek performanya. Laptop game ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu performance, entertainment, ini mode defaultnya entertainment ya, quiet, dan power saving. Profil performa tersebut dapat diatur melalui software control center. Setelah itu disediakan juga menu untuk mengatur kecepatan kipas. Pilihannya adalah automatic, maksimum, dan custom. Sebagai catatan, seluruh pengujian kali ini dilakukan dengan kecepatan kipas di 100% karena kita mau tahu kemampuan maksimumnya. Oke, kita mulai dari Cinebench R23 ya. Di stability test selama 30 menit. Skor tertinggi yang dicapai adalah 12.915 poin di mode entertainment. Lalu di mode performance dia bisa dapat 15.615 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan atau yang bisa disustain itu ada di 12.000 sampai 12.400 di mode entertainment. Walaupun di awal tuh sempat turun sedikit di bawah 12.000 poin. Sedangkan di mode performance skor yang bisa dipertahankan adalah di kisaran 13.700 sampai 14.000 poin. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita menjalankan
Advanced R23 di stability test selama 30 menit. Di mode entertainment, suhu prosesor dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Ini adem nih ya. Sementara di mode performance, suhu rata-rata prosesor itu ada di kisaran 92 sampai 96 derajat Celcius. Sebetulnya masih aman ya, karena masih ada di bawah limitnya. Nah, langsung aja kita coba kalau kita pakai Blender 4.3.2 dengan barbershop scene. Dengan CPU rendering, ini selesai dalam waktu 34 menit 4 detik. Kalau kita pakai GPU rendering dengan CUDA selesai dalam waktu 6 menit 50 detik. Ini udah cukup kenceng ya. Dan jangan bandingkan ini dengan pengujian yang pakai BMW, karena itu ya enteng banget ya. Kalau yang barbershop ini yang beratnya. Oke, untuk suhu kerja dengan GPU rendering pakai CUDA tadi, di mode performance, suhu prosesor dan discrete GPU dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 70 derajat Celcius bahkan. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2025, software video editing ya. Untuk video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik, kalau kita ekspor pakai software only selesai dalam waktu 9 menit 3 detik. Nah, kalau kita pakai GPU-nya, ya kita ekspor pakai CUDA tentunya, selesai dalam waktu 2 menit 33 detik. Nah, kalau videonya itu Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 29 detik. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration via CUDA, dapatnya cuma 44 detik saja. Kenceng ya. Oke, untuk suhu kerja pada saat kita melakukan 4K video export dengan CUDA di mode performance, suhu prosesor dan discrete GPU dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 60 derajat Celcius. Jadi kencang dan adem di sini. Mau ngedit-ngedit pakai 4K nggak ada masalah, bahkan 4K 60. Nah, bagaimana kalau kita pakai DaVinci Resolve? Ini versi 19.1 ya, software video editing lagi, kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik diekspor dalam waktu 4 menit 4 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 3 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode performance, suhu prosesor tampak bergerak di rentang 62 sampai 90 derajat Celcius dan sekali ada lompatan aja ya ke 95 derajat Celcius menjelang akhir pengujian. Sedangkan suhu tertinggi dari discrete GPU itu hanya mencapai 70 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi ini masih tergolong aman. Lanjut untuk CapCut bagaimana? Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik ini selesai dalam waktu 1 menit 17 detik ya. Ini keentengan sih ya. Kalau videonya Full HD ya durasinya sama, selesai dalam waktu 22 detik saja. Nah, suhu kerja pada saat kita melakukan 4K video export di mode performance, suhu rata-rata prosesor berada di bawah 70 derajat Celcius walaupun sempat ada 2 kali lompatan suhu di atas 70 derajat Celcius. Masih cukup wajar dan adem banget. Untuk discrete GPU-nya itu ya tetap aja cuma di bawah 60 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita lanjut dan kita lihat kemampuan laptop gaming 12 jutaan ini untuk main game tentunya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, selama setengah jam main Assassin's Creed Mirage, kita lihat suhu kerjanya. Di mode performance, suhu prosesor tuh bergerak di rentang 76 sampai maksimum 90 derajat Celcius. Sementara suhu discrete GPU-nya bergerak di rentang 77 sampai 80 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan body, setengah jam main game yang tadi itu ya. Untuk keyboard, area tombol J tercatat memiliki suhu paling tinggi dengan kisaran 44 sampai 45 derajat Celcius. Sementara untuk suhu di daerah yang WASD itu aman di 34 sampai 35
derajat Celcius. Lalu suhu area sebelah atas keyboard itu tercatat di kisaran 52 sampai 53 derajat Celcius. Tapi wajar, ini dekat area pembuangan panas. Sementara untuk palm rest, sisi kiri suhunya aman di bawah 35 derajat Celcius. Sementara sisi kanan ada bagian yang suhunya bisa mencapai 39 derajat Celcius dan ada yang hanya 30 derajat Celcius saja. Agak belang-belang ya, tapi seenggaknya masih di bawah 40 semua. Lanjut untuk storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita temui bahwa kecepatan baca dari SSD-nya bisa mencapai 6.484 MB per second dan tulis di 4.765 MB per second. Ini tergolong tinggi untuk SSD PCIe Gen 4 di laptop gaming yang harganya 12 jutaan. Ini kencang, terutama untuk bacanya, ini kencang banget. Kita ekspektasinya dapat kayak begini di laptop di atas 20 juta sebetulnya. Oke, lanjut untuk battery life-nya. Untuk pengujian kali ini kita atur brightness di 150 nits, volume suara itu di 25% dengan mode entertainment. Untuk 1080p local video playback, baterai habis setelah 3 jam. Ini terasa agak kurang ya daya tahan baterainya ya. Sebenarnya kami berharap laptop gaming seperti ini minimal bisa tahan selama 5 jam sih. Sejujurnya kami nggak tahu apakah karena hardware atau karena Windows-nya. Ya, kita nggak tahu juga. Tapi hasil yang kita peroleh untuk Windows yang terpasang adalah begitu, di kisaran 3 jam. Lalu untuk chargingnya di 30 menit pertama, baterai langsung terisi 52%. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam lebih 1 menit. Nah, ini sangat-sangat wajar sekali ya. Nah, untuk harganya, kalau dibeli tanpa Windows, harganya adalah 12.249.000. Sementara dengan Windows adalah 12.749.000. Kalau saya sih pakai Windows aja, langsung terima beres gitu ya. Nah, untuk bonus pembelian dia dapat backpack ya. Sementara untuk garansinya dia dapat 3 tahun dari Aksio Indonesia. Tentunya Aksio Pongo ini juga akan mendapatkan garansi ADP Extra selama 1 tahun. Garansi ADP Extra tersebut akan mengcover berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna seperti ketumpahan cairan, nggak sengaja jatuh, korsleting listrik, bencana alam bahkan, dan masih banyak lagi. Dan menariknya, selain kerusakan, ADP Extra ini juga mengcover kerugian akibat tindak kejahatan seperti pencurian misalnya. Menariknya lagi, Aksio menjanjikan bahwa proses klaim ADP ini akan mudah dan dapat dilakukan di 177 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Aksio memiliki layanan same day service, jadi klaim garansinya itu bisa cepat. Selain itu, kalau proses servisnya ternyata melebihi 6 jam, Aksio akan meminjamkan laptop pengganti. Ya, jadi supaya kerjaan bisa jalan terus gitu ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu prosesornya tuh agak tinggi di mode performance saat menjalankan software tertentu yang membebani sisi prosesor saja ya. Tapi tenang, suhu tinggi itu masih dapat diatasi dengan menggunakan mode entertainment. Kalau kalian nemu software seperti itu, tapi software-software lain kebanyakan tadi aman-aman aja sih sebetulnya. Lalu layarnya ini belum yang 100% sRGB. Kalau mau dipakai buat editing serius, ya bisa sih sebetulnya. Tambahin aja monitor tambahan yang memang color gamutnya bisa mencapai paling nggak 100% sRGB. Lalu untuk daya tahan baterai ini dirasakan agak kurang ya di sini ya. Kemudian kualitas suara speaker juga nggak hebat-hebat amat ya. Dan dia masih ada konektor USB 2.0 juga di sini. Lalu kameranya juga masih yang 720p. Kemudian di sini belum ada bonus Microsoft Office. Walaupun demikian, Aksio menyertakan software LibreOffice pada laptop ini yang punya fungsi mirip sekali dengan Microsoft Office. Dari sisi menariknya, ini bobotnya cukup ringan untuk sebuah laptop gaming 15,6 inci. Kemudian, dia menggunakan prosesor 10 core yang H-series. Jadi, mau multitasking, rendering, editing lancar karena performance dari prosesornya udah oke banget. Lalu dia udah pakai RTX 3050 yang 6 GB. Main game AAA, wah mulus banget. Game kompetitif, wah terbang nih FPS-nya nih ya. Mau ngedit video buat 4K 60 juga lancar. Lalu, RAM-nya 16 GB dual channel jadi siap pakai. Dan masih DDR4. Jadi kalau mau di-upgrade juga murah. Lalu dia bisa pasang 2 SSD M.2. Disediakan pengaturan manual juga untuk kecepatan kipas. Layarnya IPS 144Hz. Jadi buat gaming kompetitif udah siap. Konektor lengkap di sini. Garansi juga panjang dan ada garansi untuk kelalaian pengguna. Bahkan lalai sampai hilang pun diberesin tuh ya. Oke, pertanyaannya sekarang. Aksio Pongo 735 ini jadi cocoknya buat siapa? Ya, Pongo 735 sebenarnya cocok untuk mereka yang sedang mencari laptop gaming dengan harga relatif terjangkau.
untuk mainin game AAA ataupun game kompetitif dengan lancar. Nah, Pongo 735 ini juga cocok untuk mereka yang mencari laptop high performance terjangkau untuk dipakai bekerja. Untuk pekerjaan editing video ini udah oke banget ya, bahkan 4K 60 juga bisa. Mau dipakai desain rendering 3D ringan juga masih cukup bertenaga yang satu ini. Buat programming pastinya juga mantap, apalagi kalau software codingnya memang cocok dengan spesifikasi si laptop ini. Mau dipakai untuk sekolah atau kuliah juga mantap karena harganya relatif terjangkau. Ya, mungkin kalian ada yang mau kuliahnya DKV ya, dana terbatas. Ini pilihannya, mantap bener nih ya. Apalagi garansinya panjang 3 tahun dan ada ADP yang mengcover kecurian juga. Ya, pada akhirnya kalau dicari adalah sebuah laptop high performance dengan harga relatif terjangkau baik untuk kerja, sekolah ataupun gaming, rasanya Axio Pongo 735 ini adalah salah satu pilihan yang tidak dapat dilewatkan yang tersedia di pasaran saat ini. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.